teman-teman, selanjutnya saya akan menunjukkan sebuah masalah. Bagaimana jika data warga ini datanya itu ada 100 atau 200 dan atau misalnya bahkan sampai ribuan, otomatis kan ini akan terlalu panjang ke bawah. Jadi akan saya tunjukkan cara mudahnya. Di sini akan saya coba inputkan beberapa data warga. Di sini saya sudah menginput ada 31 data warga. Tapi masalahnya adalah datanya jadi sangat panjang seperti ini. Nah, untuk cara mengatasinya kita bisa membuat pagination atau memberikan halaman untuk masing-masing data ini. Misalnya pada halaman 1 ditampilkan 10 data, pada halaman 2 10 data, halaman 3 dan seterusnya. Jadi data yang ditampilkan akan lebih terlihat rapi daripada ini. Jadi solusinya kita bisa menggunakan data tables. Teman-teman bisa membuka datatables.com .net. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu data tables ini, data tables adalah sebuah plugin yang menggunakan jQuery, sebuah plugin yang bisa membantu kita dalam membuat pagination seperti ini atau pembuatan halaman. Kemudian juga bisa membuat pencarian secara live atau real time. Misalnya di sini kita mencoba mencari data Bruno. Nah, seperti ini. Jadi untuk membuatnya kita bisa menggunakan data tables ini. Teman-teman bisa langsung buka di datatables.net. Nah, ini panduan cara penggunaannya. Langsung saja kita download. Bisa klik di sini download. Kemudian download. Mana dia? Download. Nah, di sini download. Cara menghubungkan project kita dengan data tables. Yaitu kita bisa menghubungkan terlebih dulu dengan CSS-nya data tables ini, kemudian JavaScript-nya juga. Oke, langsung kita klik download. Nah, setelah selesai download, ini project-nya ini bisa teman-teman langsung copy, masukkan ke project kita, letakkan dalam folder aset. Nah, di sini saja kita paste. Oke, kita lihat dulu isinya. Nah, isinya seperti ini teman-teman. Ini adalah isi dari data tables. Jadi project kita akan kita hubungkan dengan CSS ini dan file JS ini seperti pada instruksi. Oke ya. Jangan lupa kita beri permissionnya. Jika teman-teman menggunakan OS X, misalnya wajib untuk diberikan permission terlebih dahulu. Oke ya, kita buka lagi project kita. Nah, di sini kita hubungkan dulu. Ini kita tutup dulu. Buka template kita di file header dari PHP. Nah, pada bagian sini kita hubungkan dulu dengan data tables dengan file CSS dari data tables ini. Caranya buka tag link. Nah, hrefnya arahkan dia ke datatables.css. Seperti cara menghubungkan file-file JS dan CSS dari Bootstrap yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Sini kita masuk ke folder asset. Kemudian dalam folder data tables, selanjutnya ke datatables.min.css. Datatables.min.css. Oke, selanjutnya kita hubungkan juga dengan JS-nya. Kita menghubungkan dengan file JavaScript atau JS, kita menggunakan tag script. Kemudian src atau source.
Ini kita masuk ke folder asset, kemudian data tables.min.js. Oke, data tables.min.js. Nah, langsung kita simpan. Kita lihat dulu hasilnya, sudah ada perubahan. Apakah ada error? Di sini belum ada apa-apa. Sekarang kita akan jalankan perintah dari si data tables ini. Seperti yang sudah ada pada instruksinya sebelumnya. Untuk cara penggunaannya, kita bisa menggunakan sintak ini. Kita bisa menggunakan sintak ini. Oke, teman-teman. Pertama kita buka dulu data warga. Nah, pada kelasnya ini kita beri nama. Di sini kita beri kelas saja. Teman-teman bisa memberi ID atau kelas. Di sini kita beri kelas saja, misalnya tabel saya. Simpan. Kita buka file footer. Nah, sintak dari atau perintah dari si data tables ini akan kita tulis pada bagian footer. Untuk cara menulis sintak JavaScript, di sini bisa langsung kita buka tag script. Kemudian pada bagian tengah sini, dokumen.ready function seperti ini. Ini perintah jQuery. Oke ya, selanjutnya kita panggil nama tabelnya kelas tabel saya. Tabel saya dot data tabel seperti ini. Data tabel. Oke. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini sepertinya ada yang salah. Coba kita buka lagi tabelnya. Oh, untuk jika teman-teman menggunakan data tables, untuk pembuatan tabel kita harus menggunakan tag thead untuk tabel headingnya. Nah, kemudian row-nya ini kita cut, pindahkan ke bagian dalam sini. Kita rapikan dulu. Oke, seperti ini. Dan kemudian pada bagian bodinya kita gunakan tag tbody. Oke ya, ini bagian row bodinya ini kita cut semua. Pindahkan ke tengah-tengah sini. Ini kita rapikan. Rapikan. Oke, simpan. Lihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini maksudnya menampilkan data 1 sampai 10 dari 31 data. Ini halamannya seperti ini. Oke, di sini kita juga bisa memfilter. Nah, di sini kita juga bisa mensorting, mengurutkan data sesuai keinginan kita. Di sini kita juga bisa mencari data. Oh, data dikit tidak ada. Misalnya Reza. Nah, seperti ini. Mengedit. Kembali. Nah, oke teman-teman. Kita juga bisa menerapkan pada data desa atau data dusun jika teman-teman mau. Caranya kita buka dulu data desa. Caranya sama. Kita buka desa.php. Desa.php. Nah, di sini kita beri nama kelasnya seperti tadi. Tabel saya. Ini kita cut dulu. Kita buat dalam tag head. Thead. Paste. Oke, ini kita buat dalam tag tbody. Ini kita cut semuanya, paste, rapikan. Oke. Coba kita lihat data desanya. Mantap. Untuk data dusunnya juga. Data dusun. Caranya juga masih sama, dusun.php. Oke. Kita berikan namanya kelas tabel saya. Ini kita letakkan dalam thead. Oke. Seperti ini. Bagian tabel badannya ini kita pindahkan ke
body. Rapikan lagi, simpan. Nah, selesai. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada video selanjutnya.